Tarumun para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak ada keraguan bagi kita semua bahwasanya menegakkan khilafah al-Islamiyah merupakan perkara yang sangat penting, yang sangat urgen. Mengapa demikian? Karena kalau kita simak, kita baca penjelasan para alim ulama di dalam kitab-kitab yang mu'tabar, sesungguhnya persoalan menegakkan khilafah Islamiyah, nasbul imam atau nasbul khalifah, memang betul-betul ditempatkan oleh para alim ulama salafus soleh sebagai persoalan yang penting, bahkan persoalan yang sangat urgen. Bahkan kalau kita kaji di dalam kitab-kitab usuluddin, kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang persoalan akidah, kita akan jumpai bahwasanya para alim ulama, tepatnya sebagian para alim ulama, memasukkan bab imamah, bab khilafah di dalam buku-buku usuluddin. Bukan berarti khilafah atau imamah ini masuk dalam persoalan akidah. Tetap saja persoalan khilafah, persoalan imamah itu masuknya dalam bab syariah. Tetapi mengapa para alim ulama yang memfokuskan diri dalam persoalan-persoalan akidah atau usuluddin membahas bab imamah dalam topik-topik usuluddin, itu sekedar untuk menunjukkan betapa urgennya masalah khilafah atau masalah imamah. Saya ingin sampaikan satu makalah, mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Di dalam kitab Al-Irsyad karya seorang ulama besar, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, beliau katakan di dalam kitab Al-Irsyad, al-kalamu fil imamah laisa min usulil i'tiqad. Jadi ini penjelasan beliau mengapa dulu para ulama usuluddin memasukkan bab imamah dalam buku-buku usuluddin. Ini penjelasan beliau, al-kalamu fil imamah laisa min usuluddin. Pembicaraan tentang masalah imamah atau masalah khilafah laisa min usulil i'tiqad, itu bukan termasuk bagian dari usulul i'tiqad atau masalah tauhid. Tapi beliau ingatkan, wal khatru alaman yazilu fihi yurabbi alal khatri alaman yajhalu aslan min usuluddin. Tapi bahaya alaman yazilu fihi, bahaya bagi orang yang tergelincir atau keliru dalam masalah imamah, sama seperti di Indonesia, ini mohon maaf, memilih sistemnya salah, sistem kepemimpinannya pakai sistem demokrasi, memilih figurnya juga salah. Itu bahayanya, kata Imam Juwaini, itu bahayanya lebih besar, yurabbi alal khatri alaman yajhalu aslan min usuluddin. Bahayanya lebih besar dibandingkan bahaya bagi orang yang tidak memahami salah satu bagian dari persoalan usuluddin. Bahayanya memang lebih besar. Sekarang kita bisa melihat ketika umat Islam salah di dalam memilih sistem kepemimpinannya dan juga figur kepemimpinannya, maka betapa banyak akidah umat Islam yang tergerus bahkan hilang sama sekali. Kemudian yang berikutnya, kita bisa melihat penjelasan yang masyhur di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad karya Imam Ghazali. Beliau katakan, ad-dinu usun wa sultanu harisun wa mala usalahu wa mahdumun wa mala harisalahu wa dha'iun. Agama Islam, dinul Islam adalah asas. Jadi mestinya Islam itu harus dijadikan asas untuk membangun kekuasaan. Sedangkan kekuasaan itu adalah penjaganya. Beliau katakan bahwa kalau kekuasaan tidak berdasarkan asas Islam, maka famahdumun, maka kekuasaan itu atau pemerintahan itu akan menjadi binasa. Sedangkan Islam kalau tidak ada penguasanya, tidak ada pemerintahannya yang menjaganya, maka fadho'iun, maka Islam itu akan terlantar. Kemudian berikutnya kita juga bisa melihat di dalam kitab-kitab pesantren, misalnya di dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin, ini disebutkan di sana oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala pada saat beliau menjelaskan mengenai wajibnya imamah atau khilafah. Karena kalau di kitab-kitab kuning para alim yang dirahmati Allah, mohon maaf nih Al-Fakir tidak ingin menggurui tapi mengingatkan, kalau disebut imamah itu konotasinya adalah khilafah.
Karena ada orang yang bilang begini, imamah itu kan kepemimpinan. Semua hal yang berkait dengan kepemimpinan itu kadang-kadang disebut imamah, itu betul. Konteks luasnya betul, tapi kalau konteks khususnya maka itu adalah khilafah, mengacu kepada khilafah. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi, al-imamah wal khilafah mutaradhifah. Jadi khilafah wal imamah itu sinonim. Al-faslul tsani fi wujubil imamah wa bayani turuqiha. Beliau katakan di sana labudda lil ummati min imamin yuqimuddina wa yansuru sunnata. Ilal akhir, saya enggak ingin bacakan semuanya. Sudah menjadi keharusan bagi umat min imamin, adanya seorang imam, seorang pemimpin, tapi bukan sembarang pemimpin. Pemimpin di sini memiliki karakteristik atau memiliki sifat tertentu, yakni pemimpin yang yuqimuddina, menegakkan dinul Islam, wayang suruh sunnah, menolong sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wayang tasifu lil madlumin, dan juga menolong orang-orang yang didolimi. Ilal akhir. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab pesantren Raudhatul Thalibin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi. Disebutkan kalau labud dalil ummati, memang umat memang harus ada kepemimpinan, ada imamah. Tidak boleh tidak. Termasuk juga cara untuk sampai kepada imamah. Tadi saya ingat sekali apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Mutaram Sohibul Fadilah Kiai Haji Abid Marzuki. Umat Islam itu wabil khusus para alim ulama itu memang biasanya ini Ustaz, keterjebakannya itu bahwa Islam itu hanya dipelajari sebagai knowledge, tapi tidak ada aksi untuk sampai kepada upaya-upaya untuk menerapkan knowledge-nya itu dalam ranah ranah faktual. Mungkin kalau saya meminjam istilahnya Karl Marx itu pernah mengatakan begini, betapa banyak filosof berbicara tentang perubahan, padahal yang penting adalah mengubahnya. Jadi memang kita ini nggak ada gunanya berbicara perubahan-perubahan kalau kita tidak punya action real untuk melakukan perubahan. Itu betul. Itu kata Karl Marx. Tapi ini Karl Marx ini nggak muktabar, bahkan nggak boleh jadikan rujukan. Tapi memang Karl Marx itu menyentil istilahnya filosof-filosof yang suka berbicara perubahan, tapi tidak pernah melakukan perubahan. Itu betul. Oleh karena itu forum kita insya Allah kita harus jauhkan dari yang ini. Baik, saya lanjutkan. Para alim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan makalah-makalah para alim ulama yang muktabarah, maka kita bisa simpulkan bahwa memang imamah wal khilafah itu adalah persoalan yang sangat urgen. Mengapa sangat urgen? Di antara alasan yang disampaikan oleh para alim ulama, tegaknya Islam, tegaknya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tergantung dari kekuasaannya. Kalau tidak ada kekuasaan, tidak ada pemerintahan yang pro terhadap Islam, maka tentu Islam itu akan terlantar. Kemudian berikutnya saya ingin sampaikan untuk mengingatkan kembali kepada para alim ulama wal asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menegakkan khilafah, nasbul imam, nasbul khalifah itu sudah disebutkan oleh para alim ulama min ahli sunnah wal jamaah dari 4 madhab yang masyhur. Saya ingin sebutkan yang pertama. Yang pertama di dalam kitab Jami'ul Bayan, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya seorang ulama besar dari mazhab Maliki, Imam Qurtubi Al-Maliki. Pada saat beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 30, beliau katakan, "Hadzil ayah aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'." Ilal akhir. Dan di situ disebutkan wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'imah illa marwiya anil asom. Ada yang mengatakan asom, ada yang mengatakan a'som. Redaksinya berbeda-beda. Ayat ini kata beliau surat Al-Baqarah 30 itu merupakan dalil paling asal yang ditetapkan oleh para alim ulama mengenai wajibnya mengangkat seorang imam atau khalifah yang wajib didengar dan juga ditaati, dan juga litustama bil kalimah yang dengannya disatukan kalimatnya umat Islam, batunafada bihi ahkamul khalifah. Dan beliau sampaikan wala khilafa fi wujubi dzalika bainal ummah wala bainal a'imah. Tidak ada perselisihan pendapat mengenai wajibnya umat Islam mengangkat seorang imam atau khalifah. Ini tidak ada perselisihan, bukan masuk dalam ranah khilafiyah istilahnya.
Para alim, para asatidz, saya ingin menyampaikan satu kaidah. Kaidah ini ditulis oleh seorang ulama besar mazhab Syafi'i, Al-Hafidz Imam Al-Hafidz Asyuti, di dalam kitab yang masyhur, kitab usul fikih Al-Asbah wa Nadhair, kaidah ke-35. Beliau katakan begini, la yungkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yungkaru al-mujma' alaih. Tidak diingkari perkara-perkara yang masih diperselisihkan hukumnya di kalangan para alim ulama. Maksud kaidah ini begini, maksudnya, mohon maaf ini Al-Fakir ingin sedikit memberikan saran. Kalau satu perkara hukumnya masih diperselisihkan para alim ulama, maka saudara kita yang punya pandangan berbeda dengan kita, atau dia mengamalkan salah satu fatwa dari para alim ulama, maka kalau ada perbedaan, saudara kita ini nggak boleh kita ingkari, nggak boleh kita anggap mungkar, kemudian kita tegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar. Contoh, kalau fatwanya Al-Hafidz Abu Zakaria An-Nawawi, kalau kunut di waktu subuh itu terus-terusan, kata beliau, itu sunnah mu'akadah, kata beliau. Kalau seseorang lupa tidak mengerjakan tidak membaca doa kunut di waktu subuh, baik lupa atau sengaja, maka ia wajib sujud sahwi. Itu fatwanya Imam Nawawi. Sedangkan fatwa yang lain, setahu saya dari ulama-ulama mazhab Hambali, kunut terus-terusan itu bid'ah. Ini ada perbedaan memang. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh misalnya saya mengikuti pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, tidak boleh menganggap saudara saya yang dari mazhab Syafi'i melakukan kemungkaran, tidak boleh. Sehingga harus saya ingkari. Karena apa? Hukum masalah ini masih diperselisihkan di kalangan para alim ulama. Termasuk misalnya memangkas jenggot atau enggak, ini juga masih diperselisihkan. Tapi kalau sekarang masalah khilafiyah dianggap persoalan hidup mati. Jadi kalau sarungnya, mohon maaf nih Pak Ki Marzuki, kalau Ki Abu Hanifah ini dulu orang Persis. Sampai sekarang ya saya Persis ya. Persis sama dengan saya maksudnya. Cuma beliau ini lebih tuaan dari saya. Beliau ini sarungnya segini nih, sunnah Nabi SAW. Tapi ada juga yang mungkin radang gelambreh sedikit, mungkin mengikuti fatwa ulama yang lain. Seandainya saya mengikuti ulama yang berbeda dengan mazhab beliau, beliau juga nggak boleh menganggap saya itu melakukan kemungkaran, gitu. Tapi kalau sekarang kan tidak seperti itu. Jenggotnya dicukur langsung fasik, dolim, nah, misalnya begitu. Sepertinya mestinya nggak boleh seperti itu. Kalau Pak Gunawan nggak punya jenggot. Karena kalau punya jenggot, saya yakin nanti ditegur sama komandannya itu. Tentara punya jenggot, ya mungkin. Tapi kita doakan punya jenggot beliau nih, amin. Yang kita ingkari, kata Imam Asyuti, itu masalah yang hukumnya sudah disepakati ulama. Ini kalau ada yang berbeda itu orang mungkar, harus kita ingkari. Contoh, kalau ada orang menolak penerapan syariat, ini orang mungkar. Makanya Pak Gunawan jangan sampai menolak syariat. Nanti mungkar. Nanti bisa dilakukan amar ma'ruf nahi anil munkar. Nah, masalah wajibnya iqamatul khilafah, iqamatul imamah, nasbul imam, nasbul khalifah itu bila khilafin. Tidak ada khilaf di antara para alim ulama. Ini di madhab Maliki disebutkan. Madhab Syafi'i saya sebutkan juga, madhab Syafi'i. Karya seorang ulama besar dari madhab Syafi'i, Imam Abu Zakaria An-Nawawi As-Syafi'i, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Dia katakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifatin wa wujubu bisyar'i la bil aqli. Itu kan wa ajma'u, ini berarti seluruh ulama sudah ijma', sudah sepakat, sudah ijma'. Jadi di madhab Syafi'i pun juga mengangkat imam, mengangkat khalifah, nasbul khilafah itu disebut mujma', perkara yang mujma'. Baik, saya lanjutkan.
dari madhab yang lain. Berikutnya, ini seorang ulama besar dari madhab Hanafi, Imam Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab yang masyhur Bada'i'us Shana'i' fi Tartibis Syara'i', beliau katakan begini, wali anna nasbal imamil a'dham fardun bila khilafin baina ahlil haq. Ini mungkin ini yang rada serius kalau menurut saya. Betul-betul ini kalau perkataan di madhab Hanafi ini memang harus dikupas satu persatu. Beliau katakan bahwa mengangkat imamul a'dham, khalifah amirul mukminin, itu adalah fardun, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan orang-orang yang memegang teguh kebenaran. Kalau disebut fardu di mazhab Hambali itu serius. Kalau di mazhab Syafi'i al-fardu wal wajib bimakna wahid, maknanya sama. Fardu sama wajib maknanya sama kalau mazhab Syafi'i. Salat 5 waktu kita sebut wajib sama fardu enggak masalah kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi enggak boleh kalau salat 5 waktu itu disebut wajib, tapi harus disebut fardu. Mengapa? Karena kewajiban sholat 5 waktu ditetapkan berdasarkan dalil qat'i. Yang mengingkari fardu, itu kalau menurut Imam As-Sarokhsi di dalam kitab Usulus Sarokhsi, seorang ulama besar dari mazhab Hanafi, itu orang keluar dari agama Islam. Orang yang menolak fardunya zakat, itu ijma'nya termasuk para sahabat, orang itu langsung diperangi di masa sahabat. Nasbul imam, nasbul khalifah atau imamul a'dham disebut oleh salah satu ulama dari mazhab Hanafi fardun. Untuk menegaskan lagi disebutkan bila khilafin. Baik, kita lanjutkan. Para alim yang dirahmati Allah, saya lanjutkan berikutnya. Ini dari mazhab Hambali juga sama, karena gurunya sama juga. Yang tadi yang sempat yang merisaukan kita itu tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Abid Marzuki. Kita ini kalau membaca teks Quran Sunnah, kalau kita sedikit berbicara teori hermeneutika itu kita akan tahu sedikit ya. Makanya untuk mengatasi kerisauan tadi untuk membaca at-terse meaning dalam Islam itu, supaya apa yang kita tangkap itu betul-betul sesuai dengan yang memberikan kalimat kepada kita, maka Al-Qur'anul Karim itu diturunkan Allah pada baginda Nabi. Nabi SAW adalah orang yang paling memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW. Berarti kalau kita ingin pembacaan kita terhadap Quran sunnah itu sesuai dengan yang berbicara, maka di dalam Islam ilmu yang kita dapat itu harus nyambung sampai Rasulullah SAW. Makanya dulu para alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mensyaratkan kalau berguru itu gurunya harus ada sanad ilmunya. Supaya tidak kita menafsirkan seenaknya sendiri, sepenggal-sepenggal dan seterusnya. Supaya pembacaan kita terhadap Al-Quran, pemaknaan kita kepada Al-Quran Sunnah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan alhamdulillah Islam itu sampai sekarang sampai kepada kita itu dengan sanad, ada ilmunya. Tapi saya ingin ingatkan, tidak sembarang guru, tapi guru yang muktabar. Kalau sekarang kiai-kiai, mohon maaf, kiai-kiai ini juga banyak yang nyun sewu, yang kena liberal itu juga banyak. Tapi alhamdulillah kalau Ustadz Abu Hanifah enggak, kalau lihat tampangnya enggak. Di Indonesia ini sudah masya Allah liberal itu sudah masuk kemana-mana. Ini Pak Gunawan perlu tahu, ini Indonesia ini liberal banget. Ini sebentar lagi mungkin TNI itu akan dijual, diswastanisasi. Ada tentara bayaran di Indonesia. Itu tunggu aja nanti. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi para alim, para asatidz yang dirahmati Allah, seluruh ulama dari mazhab yang 4 itu semuanya sudah sepakat bahwa mengangkat seorang imam atau khalifah, sekali lagi bukan presiden, ini mohon maaf nih, saya terus terang. Bukan presiden sebenarnya pemimpinnya umat Islam dari sisi konsep, tapi harus khalifah, harus imam, amirul mukminin. Kayak dulu kita punya Abu Bakar, Umar, Utsman sampai akhir, sampai yang ke Khalifah Turki Utsman. Dan juga di dalam kitab yang sama disebutkan, ini yang modern saya ingin sebutkan, semua mazhab politik itu pasti mengartikan, ini saya akan bacakan yang Muhammad Abu Zahra. Ini yang modern.
Lanjutkan coba. Berikutnya, nah. Al-madhahibu siyasiyatu kulluha taduru haulal khilafati hiya al-imamah al-kubra, kata beliau. Wa sumiyat khilafah li anna alladhi yatawalaha wa yakunu al-hakim al-a'dham lil muslimin. Ini jadi kalau menurut Syekh Muhammad Abu Zahra, ini beliau ini masyhur, kitab-kitabnya juga banyak. Disebutkan bahwa seluruh mazhab politik, aliran politik itu semuanya kalau mendefinisikan khilafah itu imamah al-kubro gitu. Imamah al-kubro, khilafah. Tapi kadang-kadang kita kan loh, Hizbut Tahrir mau menegakkan khilafah, mengangkat seorang khalifah. Loh, saya ini kan juga khalifah. Ada yang orang sering mengatakan begitu. Kalau menurut saya itu terlalu terlalu menyederhanakan masalah. Istilahnya itu lafadz yang umum tapi maksudnya khusus, kayak gitulah kira-kira. Ya kayak misalnya al-insan itu kalau diartikan semua bisa. Orang kafir, orang mukmin disebut al-insan semua. Tapi ada al-insan disebut umum tapi maknanya khusus. Waqutuhan nasu wal hijaroh. An-nasu di situ tentu tidak umum. Hanya manusia yang kafir, yang fasik. Kalau nabi walaupun manusia tidak masuk di ayat itu, maksud saya gitu. Kata khalifah juga sama. Khalifah itu maknanya umum, wakil, mewakili orang yang sebelumnya itu disebut khalifah. Cuma kalau disebut khalifah itu yang dimaksud yuridu bil khusus, sebutnya khusus. Yani apa? Imamul a'dham. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Abu Zahra seperti itu. Kita lanjutkan. Ini kurang 2 menit. Kita lanjutkan. Ini imamah wal khilafah itu maknanya sama. Maksud saya nanti jangan sampai gini, mohon maaf. Kita ini sering dibodohi oleh orang-orang yang sengaja membodohi kita. Loh, yang diwajibkan kan menegakkan imamah. Kita mau pakai imamah apapun kan tidak masalah. Presiden juga imamah, demokrasi juga imamah, kepemimpinan. Saya ingin sampaikan itu tidak seperti itu yang dikehendaki oleh para alim ulama. Karena yang disebut imamah wal khilafah, kalau disebut imamah maksudnya itu khilafah, maksudnya seperti itu. Ini dijelaskan oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu'. Itu disebutkan seperti itu. Jadi al-imamah wal khilafah mutaradifah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian para alim, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin sampaikan bahwasanya khususnya ini para alim ulama, karena yang rawuh di majelis yang mulia ini kan banyak para alim ulama, para asatidz. Saya ingin sampaikan kepada panjenengan semua bahwasanya para ulama itu mestinya ataupun tokoh itu mestinya istighol dalam bab itu iqamatul khilafah. Mengapa harus istighol atau menyibukkan diri lebih dibandingkan yang lain? Saya ingin sampaikan satu makalah di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah karya seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau katakan, "I'lam aidan anas sahabata ridwanullah taala alaihim ajma'u ala anna nasbal imami ba'da inqiradi zamani nubuwah wajibun bal ja'alu ahammal wajibati haitsu istaghalu bihi an dafni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilafum bi ta'yini la yakdihu al ijma' al madkur." Dia sampaikan gini, ketahuilah juga oleh kalian wahai umat Islam, sesungguhnya sahabat yang ridho Allah tercurah kepada mereka, semuanya sahabat ini sudah ijma', sudah sepakat mengangkat seorang imam setelah berakhirnya zaman kenabian wajib. Bahkan seluruh sahabat menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban yang paling penting. Mengapa demikian? Karena para sahabat lebih sibuk dengan kewajiban ini dibandingkan menguburkan jenazah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jenazah Nabi itu sempat tertunda selama 3 hari pemakamannya. Di dalam sirah ini pendapat yang dipegang oleh ulama ahli tarikh. Baginda Nabi wafat hari Senin 12 Rabiul Awal. Ya. Apakah langsung dikuburkan hari Senin? Enggak. Hari Rabu, itu di tafsir Qurtubi disebutkan. Baru dikuburkan hari Rabu. Padahal para sahabat bisa menguburkan jenazah Nabi pada hari Senin itu juga. Padahal di dalam hadis disebutkan di antara kewajiban yang harus segera ditunaikan menguburkan jenazah, tidak boleh ditunda-tunda.
ternyata para sahabat menunda penguburan jenazah Nabi SAW. Makanya dulu para alim ulama di dalam kitab-kitab kuning mengatakan, sudah jadi konsensus para alim ulama, kalau khalifahnya meninggal, misalnya ini meninggal, enggak dulu nguburin khalifahnya, tunda dulu aja sampai batasnya 3 hari, sampai diangkat seorang khalifah Amirul Mukminin yang baru kemudian ini dikuburin, ngikuti tradisinya para sahabat. Sehingga kalau sekarang Hizbut Tahrir Indonesia Istiqlal menyibukkan diri dalam kewajiban ini bukan karena gaya-gayaan, tapi semata-mata mencontoh apa yang dilakukan oleh salafus saleh, wabil khusus para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Baik, ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan kepada panjenengan semua karena dibatasi waktu. Para alim yang dirahmati Allah, intinya bahwasanya sesungguhnya tidak ada khilaf di antara para alim ulama mengenai wajibnya iqamatul khilafah, iqamatul imamah. Dan memang tugas kita harus ada action, tidak boleh hanya sekedar tadi knowledge belaka. Nah, untuk sampai seperti itu memang harus ada gerakan yang mengusung ide ini supaya ide ini bisa direalisasikan di tengah-tengah kita. Mungkin barangkali ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para ustadz, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan materi yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Syamsuddin Ramadan, sudah sangat jelas. Jadi kalau tadi disinggung Imam Al-Qurtubi mengatakan la khilafah, jadi tidak ada perbedaan di antara para imam ya, terkait dengan kewajiban menegakkan khilafah. Ada lagi semisal Imam Ibnu Ashur juga mengatakan la yu'ba'u bihim. Jadi beliau mengatakan kalau ada orang yang mengatakan khilafah itu tidak wajib, maka jangan dihiraukan, jangan didengarkan. Ya, lebih baik mendengarkan, menghiraukan kajian di Rosa Islamiyah, insyaallah. Karena ini merupakan perkara yang maklumun minad dini bid-dururi. Justru tadi juga dikatakan bahwa tergelincir di dalam masalah pemahaman terhadap khilafah ini bisa lebih bahaya daripada pemahaman masalah akidah. Kalau akidah yang tergelincir hanya satu individu, tetapi kalau tergelincir dalam masalah khilafah ini, maka yang berbahaya, yang